Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya, channel Sekedar Tahu. Cirebon punya sejumlah daya tarik yang tidak kalah dengan destinasi liburan favorit lainnya, seperti Bandung, Jogja, atau Bogor. Kota yang terkenal dengan mangga gedong gincunya ini belakangan banyak dipilih para pelancong sebagai tujuan wisata. Setiap musim libur panjang, Cirebon mendadak ramai oleh banyaknya wisatawan yang datang dari luar kota. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Cirebon dalam beberapa tahun belakangan tidak luput dari perkembangan ekonomi dan pembangunan yang lumayan pesat. Sejak dibukanya tol Cipali, jarak tempuh menuju Cirebon pun menjadi lebih cepat. Nah, bagi Anda yang berencana untuk berkunjung ke Kota Kudang, ada beberapa rekomendasi tempat wisata di Cirebon yang patut dikunjungi. Yang pertama, Keraton Kesepuhan. Keraton Kesepuhan merupakan tempat wisata di Cirebon pertama yang wajib dikunjungi, terutama jika Anda tertarik dengan sejarah Cirebon. Keraton di Cirebon ini dibangun pada tahun 1529 oleh Pangeran Mas Muhammad Arifin yang notabene merupakan cicit Sunan Gunung Jati. Keraton yang semula dinamakan Keraton Pakuwati ini dibangun sebagai pusat pemerintahan Cirebon pada masa lalu. Nama tempat wisata di Cirebon ini kemudian diubah menjadi Keraton Kesepuhan setelah adanya pembagian wilayah keraton pada masa pemerintahan Pangeran Mertawijaya. Keraton Kesepuhan Cirebon berada di Jalan Kesepuhan nomor 43, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Yang kedua, Keraton Kanoman. Keraton Kanoman adalah destinasi wisata bersejarah di Cirebon yang tidak kalah menarik dari Keraton Kesepuhan. Meski sudah banyak mengalami pemugaran, Keraton Kanoman tetap mempertahankan dekorasi dan gaya arsitektur khas Jawa dan Tiongkok yang mengandung nilai sejarah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Berbagai koleksi benda bersejarah seperti lukisan, kerajinan keramik, serta kereta kencana paksi Nagaliman yang legendaris dapat Anda temukan di tempat wisata di Cirebon ini. Keraton Kanoman dibuka setiap hari untuk wisatawan pada jam 9 pagi hingga 5 sore. Yang ketiga adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid tertua di Cirebon ini berlokasi di Komplek Keraton Kesepuhan. Arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa banyak didominasi pengaruh kerajaan Islam pada masa lalu. Ciri khas tersebut dapat dilihat dari atap masjid yang tidak memiliki kemuncak seperti masjid-masjid lain di Pulau Jawa pada umumnya. Sepintas, masjid yang satu ini mungkin tidak tampak begitu istimewa. Meski tampak sederhana, ada kisah menarik di balik pembangunan masjid ini. Konon pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa melibatkan ratusan tokoh penting dari kerajaan Demak, Majapahit, dan Cirebon. Sunan Gunung Jati bahkan menunjuk Sunan Kalijaga untuk merancang arsitektur masjid. Selain gaya arsitekturnya yang masih awet hingga sekarang, ada satu tradisi yang masih dipertahankan di Masjid Sang Cipta Rasa, yakni Ajan Pitu. Ajan Pitu ialah ritual ajan yang dilakukan oleh 7 muadzin secara bersamaan. Ajan Pitu biasanya dikumandangkan setiap sholat Jumat di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yang keempat adalah Makam Sunan Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati sering dijadikan destinasi wisata religi bagi wisatawan yang berasal dari Pulau Jawa. Di tempat wisata di Cirebon ini, Anda akan merasakan suasana khidmat berkat lantunan ayat-ayat suci yang bergema di seantero kompleks Makam Sunan Gunung Jati. Gaya arsitektur khas Tiongkok, Jawa, dan Arab pun berpadu sempurna membentuk harmoni yang menakjubkan. Daya tarik yang dimiliki kompleks Makam Sunan Gunung Jati adalah adanya 9 pintu yang disusun secara bertingkat. Namun pengunjung hanya diperkenankan untuk masuk hingga pintu kelima, sebab pintu-pintu selanjutnya hanya diperuntukkan bagi keturunan Sunan Gunung Jati. Kompleks Makam Sunan Gunung Jati berlokasi di Jalan Alun-Alun Astana Gunung Jati 53, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati. Yang kelima, Taman Sari Gua Sunyaragi. Beberapa tahun belakangan, minat wisatawan untuk mengunjungi Taman Sari Gua Sunyaragi semakin meningkat berkat pemugaran area taman dan pegelaran kesenian setiap tahunnya. Tempat wisata di Cirebon ini kini tidak lagi tampak seperti tempat wisata yang terabaikan.
Taman yang memiliki deretan gua ini dulunya merupakan tempat bermeditasi bagi para pemuka kerajaan atau prajurit keraton. Keaslian bangunan-bangunan baru kuno di Gua Sunyaragi bahkan masih terasa begitu murni hingga saat ini. Warga lokal juga sering menjadikan tempat wisata di Cirebon ini sebagai lokasi berburu foto. Tertarik datang ke tempat wisata di Cirebon ini? Datang saja ke lokasi di Jalan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Taman Sari Gua Sunyaragi dibuka untuk umum setiap hari pada pukul 8 pagi hingga setengah 6 sore. Yang keenam, Cirebon Waterland Taman Ade Irma Suryani. Taman Ade Irma Suryani dikenal sebagai taman hiburan anak pada dekade 90-an. Sempat terabaikan sebelum akhirnya disulap menjadi water park yang diberi nama Cirebon Waterland. Sejak dibuka pada tahun 2014, tempat wisata di Cirebon yang satu ini langsung menjadi primadona pariwisata bagi warga Cirebon dan sekitarnya. Selain pondok dan restoran yang ikonik, kolam renang Waterboom, Cirebon Waterland juga patut Anda jajal bersama si buah hati. Cirebon Waterland berlokasi di Jalan Yos Sudarso 1, Lemah Wungkuk, Cirebon. Objek wisata satu ini dibuka setiap hari pukul 7 pagi sampai 9 malam. Yang ketujuh, Bukit Geronggong. Cirebon juga punya destinasi wisata dengan pemandangan malam yang ciamik, namanya Bukit Geronggong. Bukit Geronggong merupakan lokasi nongkrong favorit anak muda Cirebon dan sekitarnya. Di kawasan Bukit Geronggong, Anda dapat menikmati indahnya pemandangan Cirebon pada malam hari dari ketinggian sambil duduk di bangku dan menikmati minuman hangat di tengah sejuknya suasana perbukitan. Buat Anda yang tertarik menikmati pemandangan malam khas Bukit Geronggong yang berlokasi di daerah Patapan, Beber, Cirebon. Yang ke-8, Setu Patok. Warga setempat menyebut Setu Patok sebagai Danau Tobanya Cirebon. Wajar saja, sebab Setu Patok bisa dinobatkan sebagai danau terbesar di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Danau Setu Patok sering dijadikan sebagai tempat bersantai dan berburu foto bagi warga sekitar. Tempat wisata di Cirebon ini paling ramai dikunjungi pada sore hari berkat pemandangan sunsetnya yang indah. Pemandangan danau yang luas dan dikelilingi perbukitan bukan satu-satunya daya tarik yang dimiliki Setu Patok. Akses menuju Setu Patok pun sangat mudah berkat lokasinya yang berada di jalur pantai utara kawasan Mundu dan hanya memakan waktu sekitar 30 menit berkendara dari pusat kota Cirebon. Yang ke-9, Sentra Batik Trusmi. Kawasan Trusmi terkenal akan deretan rumah perajin batik. Kini kawasan tersebut telah disulap menjadi destinasi wisata budaya yang diberi nama Sentra Batik Trusmi. Di sepanjang jalan Trusmi tersebut Anda akan disajikan beragam galeri batik khas Cirebon yang terkenal akan motif megamendung dan coraknya yang cerah tapi lembut. Di kawasan tempat wisata di Cirebon ini Anda tidak hanya dapat berburu oleh-oleh batik khas Cirebon. Beberapa galeri batik bahkan menawarkan kursus membatik bagi wisatawan yang tertarik mencoba menggambar motif batik khas Cirebon. Selain membatik, pengunjung juga akan diajak melukis topeng sekaligus belajar menari topeng di kawasan wisata edukasi Sentra Batik Trusmi. Yang ke-10, Wana Wisata Ciwaringin. Cirebon mungkin tidak punya banyak tempat wisata alam seperti kawasan Kuningan atau Majalengka, sehingga kehadiran Wana Wisata Ciwaringin mungkin dapat menjadi opsi bagi warga perkotaan Cirebon yang merindukan pemandangan hijau. Terletak di perbatasan Kabupaten Cirebon dan Majalengka. Yang ke-11, Hutan Pelangon. Hutan Pelangon bisa jadi tempat wisata unik sekaligus keramat bagi warga Cirebon dan sekitarnya. Konon hutan ini merupakan tempat menyepi dua pangeran keraton Cirebon. Banyak juga yang mengatakan bahwa dua pangeran tersebut disemayamkan di Hutan Pelangon. Tidak heran jika banyak pula pengunjung yang datang ke Hutan Pelangon untuk berziarah ke makam dua sesepuh Cirebon tersebut. Kawasan hutan yang terletak sekitar 3 km dari pusat kota ini didiami ratusan ekor kera dan aneka ragam flora.
Pengunjung yang datang ke tempat wisata di Cirebon ini dapat bercengkrama dengan kera-kera setempat atau sekedar memberi makan. Hutan Monyet Plangun berlokasi di Jalan Bumi Babakan Indah Cirebon dan dapat ditempuh dari pusat kota dalam waktu kurang lebih 45 menit. Yang ke-12, Desa Wisata Cikalahang. Warga Cirebon dan sekitarnya seringkali menjadikan tempat ini sebagai lokasi liburan bersama keluarga besar. Desa Wisata Cikalahang terkenal sebagai tempat ikan bakar yang punya pemandangan alam khas pegunungan. Pengunjung bahkan dapat menangkap ikan sendiri untuk diolah menjadi santapan lezat. Namun, jangan salah, meski terkenal sebagai lokasi pemancing dan wisata kuliner, Desa Wisata Cikalahang tetap menawarkan sejumlah daya tarik wisata untuk setiap pengunjung. Kehadiran perahu wisata, pondokan, serta kolam renang dapat Anda jajal untuk menyemarakan liburan bersama keluarga Anda. Yang ke-13, Pantai Kejawanan. Pantai Kejawanan bisa menjadi tempat wisata Cirebon alternatif bagi Anda yang merindukan suasana semilir pantai dan deburan air laut. Meski kondisinya relatif kurang terawat jika dibandingkan dengan pantai lain seperti yang ada di Bali, banyak warga yang menghabiskan sore di Pantai Kejawanan untuk sekedar bersantai di pinggir laut sambil menikmati kopi dan cemilan. Pantai Kejawanan juga punya beberapa spot menarik yang dapat dijadikan sebagai objek foto Anda. Ke-14, Alun-alun Kejaksan. Kawasan Alun-alun Kejaksan merupakan tempat nongkrong favorit warga kota Cirebon. Tiap hari Minggu, alun-alun Kejaksan dan sepanjang Jalan Siliwangi dipadati pengunjung yang ingin menghabiskan minggu paginya di acara Car Free Day. Tempat di sebelah alun-alun terdapat Masjid Raya At-Taqwa yang merupakan masjid terbesar di kota Cirebon. Masjid satu ini pun kerap disambangi wisatawan untuk beribadah dan bahkan melihat pemandangan Cirebon dari atas menaranya. Itulah 14 tempat wisata di Cirebon. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.